Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan, haya bina nasrullah azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a najmi fi hadal ujrah wa fi hadal bait al mubarak insyaallah. Saniyan, salatu wa salaman daimaini mutalazzimaini ala nabiyina ala rasulina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajna minad dhulumati takfirina ila nur hatta na'rifu wa iman islam wa ihsan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM saya 19.11016 dari Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Nur Kholis, yaitu membuat rangkuman dan membuat video yang telah disampaikan oleh Ketua LPSI Universitas Ahmad Dahlan tentang kemuhammadiyahan. Ada dua faktor mengapa Muhammadiyah itu didirikan, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektifnya adalah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan supaya umat Islam di Indonesia ini dapat berislam sebagai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga termasuk keluarga ulama, keluarga orang yang paham agama. Untuk melaksanakan mimpinya itu tidak mungkin sendiri dan tidak mungkin hanya 1-10 tahun. Karena dakwah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Maka terpanggillah jiwa dan raganya oleh Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatan yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena surat ini sebagai dasar kita menjalankan Islam, menjalankan dakwah amal ma'ruf nahi munkar, baik secara fardiyah, secara pribadi maupun secara sendiri-sendiri. Faktor objektifnya adalah karena melihat sosial umat Islam, artinya perilaku beragama, sosial, karena zaman dahulu masih banyak perilaku yang menyimpang, lalu melihat pendidikan yang masih dalam penjajahan Belanda pada saat itu. Apa yang disebut dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah secara bahasa terdiri dari kata Muhammad lalu ditambah ya nisbah. Kata secara bahasa artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya adalah pengikut Nabi Muhammad yang seperti apa? Pengikut Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad dalam konteks secara sifat, yaitu sifat Islam. Secara istilah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata kuncinya adalah gerakan Islam yang digerakkan oleh gerakan dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak untuk berbuat baik dan menghindari berbuat maksiat. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, mendekati saja tidak boleh apalagi berbuat zina. Dan mengajak orang maju berpikir, mengadakan pembahasan supaya Islam tetap dirasakan oleh sebagian rahmatan lil alamin. Mengapa kita diberikan mata kuliah fikih dan kemuhammadiyahan? Jawabannya adalah karena ibadah itu adalah falsafah hidup manusia. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya adalah dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Logikanya adalah kalau ada umat manusia yang tidak beribadah kepada Allah, maka itu bukan manusia. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Bukan sekadar itu, kita hidup harus berkehendak dengan kemauan Allah. Cara kita hidup harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemauan mati itu? Yakni adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Prinsip ibadah dalam pandangan Muhammadiyah. Yang pertama adalah yang berhak disembah hanyalah Allah.
Yang lain itu tidak berhak disembah. Yang kedua adalah ibadah tidak perlu lewat perantara. Yang dimaksud tidak perlu perantara itu karena banyak umat Islam ini yang beribadah lewat perantara, melalui berdoa lewat di kuburan, memberikan sesajen. Itu hal yang sangat dosa besar, itu termasuk golongan musyrik. Yang ketiga adalah ibadah kepada Allah harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu penuh dengan aturan hidup kita, kehidupan kita. Maka ibadah itu kegiatan kita di dunia ini dan di akhirat telah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat adalah harus ada keseimbangan kecitraan atau kesucian jasmani maupun rohani. Yang kelima adalah memudahkan kita. Agama ini tidak membuat kita sulit. Yasir wala tu'asyir. Tidak ada yang namanya ibadah yang berat. Contohnya, apabila kita dalam perjalanan, kita musafir, kita boleh tidak melakukan wudu, tapi tayamum. Apabila kita sakit, kita tidak bisa menyelesaikan sholat dengan secara berdiri, kita boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, kita bisa tidur. Dan selanjutnya. Yang terakhir adalah yang keenam, yakni adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah pintu gerbang diterimanya semua amal ibadah kita. Melaksanakan ibadah semata-mata hanya Allah. Bukan ingin dipuji oleh tetangga, dipuji oleh orang-orang. Inilah yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada baiknya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.